Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini dengan saya Rizal dalam acara ngopi. Pada hari ini saya akan ditemani dengan rekan saya Mas Wal. Assalamualaikum Mas Wal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Mas Wal? Alhamdulillah, baik. Mas Wal sehat? Alhamdulillah Mas, sehat walafiat dan semangat yang jelas. Mas Wal, hari ini kita dalam acara apa sih nih? Acara ngopi, Ngobrol perkara Islam. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Temanya apa tapi? Harus ada temanya kan? Tema Biar kali seru. ini kita akan bahas mengenai hal yang kita jalani sudah 2 tahun ini ya. Kita bicara masalah pandemi, cuman kita akan lebih kulik lebih dalam lagi tentang pahit dan manis dari pandemi. Pahit dan manis dari pandemi. Hikmah mungkin ya. Ya, 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 seperti ya, itu ya. Oke. Mas Wal pengen pulang nggak sih mudik nih nanti? ya, Pasti. pengen banget lah. Kita udah 2 tahun nggak bisa pulang, nggak bisa kumpul dengan keluarga besar, nggak bisa keluar kota dengan bebas, ya kan? Iya, betul. Udah 2 tahun ya. Iya, Capek. Mungkin ada travel revenge atau mudik revenge nanti. Pembalasan. Ini pandemi ini mulai kapan sih sebetulnya? Oh iya. Pandemi ini kalau nggak salah ya, November pertama kali ya di dunia itu di Wuhan ya. 2019. November 2019 itu kasus 2019. pertama di Wuhan, kemudian Kalau di Indonesia? Indonesia itu Maret 2020. Maret 2020. Itu kasus pertama dengan swab PCR positif ya. di Indonesia ya. Heeh. Terus kalau nggak salah WHO itu mengatakan ini adalah pandemi itu di Januari 2020. Iya. Setelah itu mulai muncul kebijakan-kebijakan lockdown di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun akhirnya ada dengan lockdown dengan kearifan lokal yaitu PPKM yang mungkin ya pada akhirnya Mas Mo dulu-dulu orang nggak kepikiran ya. Iya. Kita ini manusia makhluk sosial, pasti kita akan berkumpul satu sama lain. Kota kayak Jakarta itu nggak bakal sepi. Ya. New York, Singapura, Jepang itu nggak bakal sepi. Surabaya. Surabaya itu nggak bakal sepi. Udah, kota yang nggak pernah tidur, Jakarta, Ya. Surabaya, New York itu nggak pernah tidur. Tapi ketika lockdown itu terjadi, maka kota itu benar-benar stop, Mati bahkan mati dalam kondisi apa ya, arti sebenarnya gitu. Orang-orangnya meninggal, betul, perekonomiannya mati, hancur, bobrok. betul. Ya Allah. Insya Allah banget nih Mas. Nah, berarti kan dari situ kita bisa lihat nih kan. Pandemi ini banyak pahitnya. Banyak manisnya dong. Kalau saya lebih setuju banyak manisnya. Apa ya, pahitnya itu sudah benar-benar kelihatan mata. Bahkan dari semua indera kita tuh merasakan kepahitan dari pandemi ini. Mata kita melihat berita-berita yang begitu menyedihkan, mendengar keluhan-keluhan yang begitu ya menyesakkan gitu ya. Bahkan tubuh kita sendiri tuh kan akhirnya terpaksa harus mager gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Manis. Saya sendiri kan termasuk salah satu yang dulu sempat Pernah COVID ya Mas? Pernah COVID lah. Survivor berarti. Alhamdulillah. Meskipun waktu itu memang gejalanya gejala ringan sih. Oke. Waktu itu saya masuk bersama dengan seorang tetangga saya tuh. Masuk rumah sakit waktu itu ya? Iya. Oke. Masuk di UGD bersama seorang tetangga saya yang beliau tuh orangnya baik banget. Masya Allah. Beliau tuh seorang usia sekitar 40 akhir gitu ya, 48-49 tahun. Oke. Masuk bersama, cuman beliau tuh memang obesitas, kemudian punya diabetes, Komorbid lah ya? ya komorbid, Banyak. sehingga Oke. pada waktu itu masuk ke UGD bersamaan. Tapi karena beliau itu membutuhkan ICU, sementara saya hanya butuh ruang biasa saja, saya bisa masuk ke ruang rawat inap lebih dahulu. Sementara beliau itu menunggu 3 hari di UGD. Pagi Lama hari sekali ketiga, ya. hari ketiga pagi hari, beliau masuk ke ICU, siangnya langsung meninggal. Padahal kita semua tahu, orang-orang itu, tetangga-tetangga, bahwa beliau itu adalah orang yang baik banget gitu. Dan coba bayangkan ya Pak, selama pandemi kemarin itu nggak cuma beliau aja loh, orang-orang yang baik yang dipanggil sama Allah diambil dari dunia ini, sehingga kita perlu bertanya-tanya nih, kita yang tersisa di sini nih, termasuk golongan yang baik apa enggak nih? Ya. Itu kalau sisi negatifnya. Ya. Itu pahitnya. Kalau manisnya, mungkin kita yang ada sekarang nih ya Mas. Mungkin loh ya, tapi kita kan nggak tahu, ini namanya kita menerka-nerka. Dikasih kesempatan sama Allah bahwa ayo bertobatlah. Ini kesempatan di sisa waktu di Ramadan ini. Kita bermuhasabah, mencari hikmah dari pandemi itu.
sehingga kita bisa lebih bertobat, sehingga suatu saat ketika kita dipanggil Allah mungkin kita menjadi ya kayak Lebih mereka. Cuman kan kita perlu apa ya? Perlu melihat dengan kacamata yang tepat gitu. Nah, Semua kejadian yang tidak mengenakan itu kan bisa jadi 3. Oke. Bisa jadi itu ujian bagi kita. Oke. Kalau kita orang soleh nih, Oke. orang soleh dikasih ujian, betul. Ujian nih ya. Oke. imannya tambah naik. Betul, Ya betul. kan? Bisa jadi teguran. Teguran. Oke. Kita orang yang mungkin biasa-biasa aja, tapi kemudian berbuat salah, ditegur sama Allah nih, ayo nih segera balik soleh lagi, gitu Oke. kan. Atau mungkin ini adab. Nah, Azab. pertanyaannya, Mas Rizal orang soleh nggak? Nggak tahu. Saya sih, juga Mas. enggak. Iya, Jangan-jangan ini adab gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Betul. Itu Jangan-jangan mungkin ini- nggak terpikirkan sama kita. Makanya gitu. Oke. Makanya sehingga rasanya sih perlu benar-benar kita mawas diri gitu ya. Sebetulnya setelah kita melalui semua ini dan detik ini kita masih berikan kesempatan Allah untuk bisa hidup melalui Ramadan dengan kondisi berislam seperti ini. Kira-kira kita tuh maksudnya sebetulnya orang yang sedang menjalani ujian, Oke. menjalani teguran atau menjalani adab sebetulnya sih. Iya. Azab mungkin apa kita manusia ini kan kadang-kadang sombong. Loh, kata siapa? Oh, salah malah. Lah iyalah. Manusia itu sering sombong. Oh, sering malah ya. Oke, Sering sombong. seringnya malah sombong. Sering sombong jarang Bukan nggak? kadang-kadang, Iya, ya. kadang-kadang enggak, kadang-kadang waras dia nggak sombong. Gitu. Tapi sering sombongnya. Seringnya sombong ya. Lupa sama Nah, yang ya di itu. atas ya. Lupa Ya, sama itu. Allah. Ya, mungkin itu. Tapi sebenarnya Mas, berarti kalau kita kembali, apa hikmah dari pandemi COVID-19 ini? Kalau hikmahnya mungkin apa ya? Kalau saya melihat dengan semua yang baik-baik itu tadi, ya kita lebih mawas diri lah, lebih banyak istighfar, menyelami dosa-dosa kita, lebih banyak merenungi segala kesalahan-kesalahan yang sudah sempat kita perbuat. Saya yakin lebih banyak yang disengaja daripada yang enggak. Menyelami dosa-dosa ini menarik nih karena saya teringat sama hadis riwayat Bukhari yang mengatakan bahwa musibah yang datang kepada manusia itu akan menghapus kesalahan atau dosa-dosa manusia itu sendiri, Insya Allah. meskipun hanya tertusuk duri yang di jalan. Mungkin Insya seperti Allah. itu ya. Ya semoga kita semua yang sudah menjalani pandemi ini dengan penuh duga dan lara ini ya, semoga itu menjadi sarana Allah mengampuni kita gitu ya. Amin, Dan amin. sebetulnya sih memang segala takdir yang Allah ciptakan untuk kita lalui itu kan pasti baik menurut Allah gitu. Tinggal kita bagaimana menyikapi itu. Sikap yang terbaik adalah dengan sabar. Kalau memang kita mendapati hal itu tidak menyenangkan buat kita, dan kita bersyukur apabila kita mendapati hal itu menyenangkan buat kita. Dalam salah satu ayatnya di Al-Baqarah 216 Allah menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum innallaha a'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah yang Maha mengetahui sementara engkau tidak mengetahui. Sehingga ya kita sebagai hamba dengan segala keterbatasan kita nggak tahu nih apa yang Allah inginkan. Kita melalui semua ini, kita masih diberi kesempatan sampai hidup sampai saat ini. Ya semoga kita bisa mengambil sikap terbaik dengan bersabar dan bersyukur tadi itu sih, Mas Zal. Gitu ya. Berarti memang kadang-kadang pilihan yang terbaik itu adalah justru pilihan Allah. Suka atau nggak suka. Yang terkadang mungkin kita anggap itu tidak suka. Kita anggap nggak baik. Kita anggap nggak baik. Padahal belum tentu. Padahal masalahnya cuma kita nggak suka gitu. Iya, kan? kita nggak suka. Kadang-kadang Nah, itu. seperti itu. Gitu. Tapi ternyata mungkin kalau pilihan itu benar-benar pilihan itu justru yang terbaik. Mungkin kalau kita pilih yang lain atau kita dapat yang lain, ya nggak sama sih. Ya, nggak sama, mungkin lebih kayak jelek atau bahkan ada kemundaratan buat kita gitu ya. Karena kan nanti kan kita sama-sama pengennya kan happy ending ya, husnul khotimah gitu kan. Iya, Sehingga Masya ya sudah, Allah sudah punya jalan cerita buat kita, Allah sudah menentukan takdir kita, tinggal kita menyikapinya dengan sabar dan syukur tadi itulah. Itu rasanya yang paling tepat ya untuk menjalani semua ini. Dan rasanya ada satu doa yang perlu kita lazimkan dalam keseharian kita gitu ya. Yang terjemahnya itu seperti ini kurang lebih. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, karena dengan itu kami berpegang. Perbaikilah urusan dunia kami, karena pada saat ini kami sedang hidup di situ. Perbaikilah akhirat kami, karena kelak kami akan kembali ke situ.
Dan jadikanlah setiap detik kehidupan kami adalah tambah kebaikan bagi kami. Dan jadikanlah kematian kami kelak adalah berhentinya kami dari segala keburukan. Yang teks Arabnya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladzi fiha ma'ashi wa aslih li akhiratana alladzi fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Itu rasanya perlu kita lazimkan, Mazal, karena ya kita nggak tahu nih, zaman semakin gak karu-karuan, iman semakin diuji, dan semoga kita bisa husnul khotimah nantinya. Gitu ya Mas, alhamdulillah, masya Allah banget. Oh, suara azan tuh Mas, masya Allah, ini udah saatnya berbuka puasa ini, alhamdulillahirobbilalamin. Berarti rasanya cukup dulu ya, ya obrolan kita sore hari ini. Obrolan kita hari ini cukup dulu di ngopi ya. Ngobrol perkara Islam, masya Allah. Oke, kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim.